Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafiratul Syamila dengan NIM 0568902298, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data. Di sini sudah ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, less in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses pass dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja, konsep LIFO, dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baik, kita selesaikan soal 1 dulu. Yang pertama kita buka Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat foldernya yaitu tugas 2. Kita buat filenya, namanya step livo.java. Baik, sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang LIFO. Jadi ini tuh dimana data yang dimasukkan terakhir itu akan menjadi yang keluar pertama. Untuk cara kerjanya yaitu dalam kehidupan sehari-hari seperti menumpukan piring ke dalam suatu tempat. Jadi ketika kita menumpukkan piring untuk disusun untuk acara makan atau apa, itu pasti tumpukan piring yang paling terakhir ataupun yang paling atas itu bakal dipakai yang pertama gitu. Jadi sama halnya dengan ketika kita memasukkan data yang terakhir, itu bakalan nanti yang keluar atau yang muncul itu bakalan yang pertama. Kompleksitas satunya pada operasi push ini adalah meletakkan sebuah data baru pada bagian paling atas tag tanpa harus melihat seluruh isi datanya gitu. Sedangkan kalau operasi pop, kita akan mengambil data yang paling atas. Jadi pengambilannya itu langsung dari atasnya. Sekarang coba kita run. Nah, ini setelah kita run, ini sudah muncul ya. Sistemnya ada 10, 20, 10, 20, 30, 10, 20, dan seterusnya. Jadi ketika proses passnya itu ada, misalnya ini tuh di sini ada angka 30. Nah, nanti isi stacknya itu ada angka dari 10, 20, dan 30. Mentoknya ada 30 gitu. Ketika ada 80 berarti dari 10 sampai 80 ini gitu. Isi stack sebelum popnya itu yaitu 10, 20, 30, 40 sampai dengan 80. Ketika ada proses pop, data yang ada di pop itu ada 80, which is itu ada yang terakhir dimasukkan 80, dari angka 10 sampai 80 itu yang paling terakhirnya. Jadi ketika proses ini 80 itu bakal maju duluan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur queue dengan metode FIFO menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Sekarang kita bikin file baru lagi.
Baiklah, di sini sudah saya masukkan semuanya. Saya akan sedikit menjelaskan nomor 2 ini. Jadi pada program QVivo ini itu kebalikan dari soal nomor 1 tadi. Kalau soal nomor 1, data yang dimasukkan terakhir itu keluarnya paling pertama, sedangkan ini data yang dimasukkan pertama itu keluarnya juga di pertama. Seperti contohnya yaitu ketika kita sedang mengantri gitu, jadi ketika kita antri duluan itu bakalan yang dilayani duluan. Untuk analisis kompleksitas waktunya, proses DQ dan NQ itu berjalan dengan cepat. Saat menambahkan data program langsung tarik ke dalam antrian belakang tanpa mencari antrian tertentu. Begitu pula saat mengambil datanya, program langsung mengambil data itu yang paling depan dulu. Seperti yang saya bilang tadi, data itu seperti data nomor 1 tadi. Oke, di sini kita langsung jalankan. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman, sama kayak yang nomor 1 tadi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Kita buat lagi filenya, bisa kasih nama quicksort. Baiklah, di sini saya sudah membuatkan datanya. Untuk quicksort sendiri adalah program yang pengurutan datanya itu bekerja dengan cara memilih satu data sebagai pembandingan yang disebut pivot. Setelah itu, data akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data yang kecil akan dibagi lebih kecil dari pivot, akan diletakkan di sebelah kiri, dan data yang paling besar akan diletakkan di sebelah kanan. Dikeluarkan terus sampai seluruh data ini akan tersusun secara berurutan. Di sini saya sudah input semuanya, jadi kita coba runkan. Nah, outputnya akan jadi seperti ini. Data sebelumnya diurutkan ada 45, 12, 15, 67, 78, 99, 10, dan 20. Nah, data ini setelah diurutkan itu menjadi 10, 12, 15, 20, 45, 67, 78, dan 99. Jadi data ini terurut dari yang paling kecil di sebelah kiri lanjut ke yang data terbesar di sebelah kanan. Data yang kecil ada di angka 10 dan data yang paling besar ada di angka 99. Jadi dia bakal berurutan gitu. Baik, mungkin hanya itu saja tugas 2 struktur data ini yang dapat saya kerjakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.